Halo, ketemu lagi dengan Bu Fani. Hari ini kita akan belajar tentang cell separation dan and product purification. Jadi kita akan belajar mengenai separasi atau pemisahan sel dan juga purifikasi produk. Oke, seperti kita ketahui kalau misalnya kita sudah mengkultur suatu sel, biasanya kan ada tujuan tertentunya. Biasanya kita mau misalnya untuk isolasi proteinnya yang akan nantinya misalnya mau kita buat antibodi monoklonal atau vaksin dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita perlu tahap memisahkan sel dengan mediumnya dulu. Sehingga tahap yang pertama nanti ada cell separation. Dan pada cell separation ini nanti tergantung ya. Jadi kita mau produk yang mau kita sasar itu dia adalah produk intraseluler atau produk ekstraseluler. Jadi kalau produknya intraseluler, maka kita akan memisahkan sel dengan medium. Jadi dipisahkan sel dengan mediumnya, yang kita ambil adalah selnya. Tapi kalau produknya ini ekstraseluler, maka kita pisahkan antara sel dengan medium, tapi yang kita gunakan nanti selanjutnya adalah yang kita proses selanjutnya pada proses purifikasi itu adalah mediumnya, itu ya. Nah, uh, proses separasi atau pemisahan sel ini merupakan step awal yang sangat umum dan ini sangat diperlukan untuk purifikasi dari produknya, ya, sehingga nantinya setelah tahap pemisahan ini nanti tetap harus ada proses lanjutannya, yaitu purifikasi produknya. Ini bisa dengan teknik kromatografi ataupun metode-metode purifikasi protein yang lainnya. Oke, ada beberapa metode yang dapat kita lakukan atau digunakan untuk separasi sel. Ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan di sini. Yang pertama ada gravity settling, kemudian ada centrifugation atau sentrifugasi, kemudian hydrocyclone, kemudian keempat filtration, kelima magnetic activated cell sorting atau MAX, dan fluorescent activated cell sorting atau FACS. Nah, kalau tiga pertama ini dia dipengaruhi oleh densitas, terutama densitas dari sel. Ya, kalau yang keempat ini dipengaruhi oleh ukuran sel. Yang kelima, magnetic activated cell sorting ini interaksi dari antibodi dengan ligand yang ada pada alat ya. Kemudian kalau fluorescence itu nanti berdasarkan nanti selnya akan kita beri muatan ya. Jadi dia nanti menggunakan flow cytometer. Nah, yang perlu diingat adalah sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Jadi sel ini hanya dilindungi oleh membran seluler lipid bilayer. Oleh karena itu sel ini dia sangat sensitif terhadap shear stress ya. Jadi tekanan karena ada gesekan. Nah, ketika kita pelihara dalam medium dia suspensi ya, atau kita kultur dalam kultur suspensi, biasanya kan dipeliharanya dalam bioreaktor, di mana medium itu bisa kita ganti secara berkala terus menerus. Nah, kalau di dalam bioreaktor itu terdapat kecenderungan sel itu akan menempel pada dinding dari bioreaktornya. Jadi biasanya sulit untuk dipisahkan karena ada clogging atau penyumbatan di dinding-dinding dari bioreaktornya. Nah, untuk sel hewan sendiri pun ini dia densitasnya kan tidak terlalu tinggi ya kalau dibandingkan dengan densitas air. Jadi hanya sekitar 1,06 sampai 1,14 gram per cm kubik. Jadi hampir sama dengan densitas air. Kemudian ukurannya juga kecil, 8 sampai 40 mikrometer, sehingga sudah densitasnya kecil, ukurannya kecil, maka dia ini cenderung kecepatan pengendapannya itu rendah. Ya, low settling velocity. Jadi dia kecepatan pengendapannya rendah. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang densitas itu apa? Sebenarnya densitas itu kalau kita ingat rho atau massa jenis itu sama seperti densitas. Nah, kalau diingat-ingat lagi ya rumusnya, kalau rho itu sama dengan M per V. Jadi densitas itu adalah pengukuran massa ya setiap satuan volume benda ya. Jadi kalau misalnya densitasnya massanya makin tinggi, maka densitasnya juga makin besar. Oke. Nah, kita lihat yang pertama ini adalah pemisahan sel melalui proses gravity settling
Alatnya disebut sebagai gravity settler. Jadi ada dua macam alat gravity settler. Yang pertama adalah gravity settler yang modelnya vertikal, yang kedua adalah lamelar. Yang kalian perhatikan di gambar ini adalah yang modelnya vertikal. Nah, ini memang proses pemisahannya prinsipnya adalah berdasarkan densitas, tapi nanti akan dibantu oleh aksi dari medan gravitasi. Ya, jadi tidak hanya sekedar densitas saja dari selnya, tapi juga dibantu oleh medan gravitasi. Nah, pada vertical gravity settler ini di sini ada inlet, ada outlet. Kemudian ada area sedimentasi atau disebut juga sedimentation zone. Kemudian scum di sini ini adalah kumpulan dari debris, buih ya, yang pengotor-pengotor itu ada di atas. Kemudian sludge ini ada di bawah. Ini sebenarnya ini adalah sel. Jadi sel yang mengendap terus membentuk seperti bubur. Ya, itu disebut endapan ya, endapan ini endapan sel. Nah, kultur kita itu nanti akan dimasukkan melewati inlet ini. Jadi nanti di sini akan ada arus, diberi arus. Kemudian ketika hampir mencapai dasar, nah ini di sini arusnya mengalir terus ke atas. Selnya karena densitasnya biasanya lebih besar daripada medium yang ada di sini, maka dia akan turun dan mengendap. Ya, di bawah membentuk sludge. Sedangkan karena di sini ada aliran terus-menerus, maka pembawanya atau mediumnya itu akan keluar melewati outlet. Nah, sludge di bawah sini itu nantinya akan dikeluarkan melewati suatu lubang yang ada di bawah dari gravity settler. Itu yang vertikal. Jadi proses pemisahan seperti itu. Kalau yang lamelar itu dia punya plate yang ditata miring ya. Kalau ini kan vertikal ke bawah. Kalau lamelar itu dia miring plate. Bentuknya miring, kemudian dia disusun sangat rapat. Nah, nanti kultur kita akan dialirkan dari atas, kemudian dia akan sliding, ya, meluncur ke bawah. Nah, dari sela-sela plate-nya itu nanti mediumnya itu akan turun, sedangkan selnya itu akan sliding, kemudian ditampung di bawah. Oke, kemudian yang berikutnya pemisahan melalui proses sentrifugasi. Ada dua tahap penting yang harus diperhatikan pada pemisahan dengan sentrifugasi ini. Di sini disebut sebagai density gradient centrifugation. Jadi di sini ada kata penting yaitu gradient. Maka tahap pertama yang harus kita perhatikan adalah pembuatan medium gradient menggunakan gradient mixing device. Jadi medium yang kita gunakan umumnya bisa perkol, vikol, isopak atau metrisamid. Perkol ini adalah yang paling populer digunakan, perkol dan vikol. Nah, kata kuncinya adalah gradient, sehingga kalau kita lihat di sini, ini adalah alatnya, gradient mixing device. Ini ada suatu wadah di mana di dalamnya itu ada dua chamber, di mana di antara dua chamber ini dipisahkan oleh satu sekat ya. Nah, chamber yang di sisi kiri ini nantinya akan diisi medium dengan densitas yang tinggi. Ya, ini misalnya perkol dengan densitas 1,080 gram per cc. Sedangkan yang di sisi kanan ini diisi dengan medium yang jenisnya sama tapi densitasnya rendah. Jadi ini perkol dengan densitas 1,020 gram per cc. Oke, ini kalau di wadahnya ini sebenarnya dia terbuat dari plastik dan ini transparan, jadi bisa kita amati. Dua chamber ini dia dihubungkan oleh satu saluran yang berada di dasar. Nah, saluran ini nantinya akan mengarah keluar dari wadah. Nah, di bagian bawahnya antara chamber yang satu dengan chamber kedua ini terdapat valve atau katup yang pertama, dan di samping dari chamber yang kedua ini ada valve atau katup yang kedua. Katup yang pertama itu akan membatasi atau menutup akses antara chamber dengan high density dan juga chamber yang low density. Sedangkan yang katup kedua itu akan membatasi pergerakan aliran dari campuran high density dan low density ke arah luar. Oke, kemudian di bagian low density ini terdapat satu rotating mixer
Ya, di sini jadi ini ada mixer untuk mengaduk atau mencampur. Kemudian nanti pada saluran di bawahnya ini akan terhubung dengan delivery tube. Nah, di ujung delivery tube ini ada stainless steel tip. Nah, ini stainless steel ya bahannya. Kemudian ini terhubung dengan centrifuge tube atau tabung centrifuge. Nah, oke. Jadi tahap yang pertama nantinya adalah ini katup harus dalam posisi tertutup semuanya, katup 1 maupun katup 2, lalu kita isikan medium high density pada chamber di sisi kiri, kemudian yang low density pada chamber di sisi kanan. Kemudian katup yang pertama kita buka, ya katup yang pertama kita buka sehingga medium dengan high density itu akan mengalir melewati saluran di bawahnya. Nantinya dia akan bercampur dengan medium low density yang ada. Jadi ketika ini dibuka, ini rotating mixernya dinyalakan. Dan nanti dia akan mencampur ya, rotating mixer akan mencampur medium high density dengan low density. Nah, selanjutnya setelah rotating mixer dinyalakan, lalu ini dibuka, katup yang kedua dibuka. Nah, setelah itu kan ini karena dibuka maka ini bisa mengalir. Jadi campurannya ini akan mengalir melewati delivery tube, lalu campuran medium ini nanti akan bergerak ke dasar centrifuge tube. Sehingga nanti kalau di dasar centrifuge tube dia mengalir keluar, nantinya medium yang terbentuk di centrifuge tube itu sudah ada gradiennya. Yang densitasnya tinggi dia akan berada di bawah, densitasnya rendah dia akan berada di atas. Oke. Tahap selanjutnya adalah separasi sel berdasarkan densitasnya. Jadi kalau tadi di tahap pertama kita sudah membuat gradien medium, maka gradien medium ini yang akan kita gunakan untuk pemisahan proses pemisahan selnya. Jadi ini medium gradien medium kita tadi, lalu di atasnya kita tambahkan kultur sel kita. Lalu kita tempatkan, kita pasangkan pada centrifuge, kita setting dengan kecepatan 1 sampai 1000 gaya gravitasi selama 30 menit ya. Selanjutnya ini nantinya kalau sudah di rotasi ya, sudah diputar, maka sel-sel dari kultur sel kita itu akan berpisah berdasarkan atau sesuai dengan densitas masing-masing sel. Nah, ini akan terpisah, yang dia densitasnya sedang mungkin akan berada di tengah-tengah, yang densitasnya ringan dia akan berada di atas. Ini sesuai dengan densitas dari mediumnya. Selanjutnya kita pindahkan dia ke gradient harvester. Ini alatnya namanya gradient harvester. Nah, di gradient harvester itu bagian atasnya nanti ada suatu pipa. Nah, pipa ini dia akan mengalirkan flotation medium. Nah, flotation medium itu contohnya adalah misalnya fluorochemical FC43 misalnya. Nah, dari flotation medium itu dipompakan melewati saluran ini ke dalam. Nah, flotation medium ini memiliki densitas yang cukup besar, sehingga ketika dia dipompakan ke dasar dia akan mendorong gradien medium yang di atasnya beserta sel yang sudah terpisah tadi untuk semakin ke atas. Kemudian yang paling atas ya nanti akan keluar. Nah, kita bisa perhatikan di gambar bagian atasnya nanti akan terhubung dengan delivery tube. Nah, ini nanti keluarnya ya gradien medium yang beserta selnya itu lewat delivery tube ini. Kita bisa menampung medium yang sudah keluar itu pada multi-well plate ya, jadi seperti sumuran-sumuran. Ini bisa kita pisahkan, misalnya yang dia gradiennya densitasnya bukan gradien medium dengan densitas paling rendah, jelas dia akan keluar lebih dulu. Kemudian biasanya ada selnya di situ ya, ditampung. Kemudian di bawahnya nanti ada medium lagi. Kalau di situ ada selnya ditampung lagi sehingga nanti akan terpisah ya, terpisah. Kemudian nah ini nantinya bisa kita tambahkan dengan medium lagi, lalu bisa kita inkubasi untuk proses selanjutnya, apakah kita mau purifikasi atau kita kultur lagi yang lebih spesifik gitu. Nah, ini bisa kita aplikasikan misalnya contohnya kalau kita memisahkan sel darah misalnya. Nah, ini kalau kita pisahkan itu biasanya sel darah merah ini ada di paling bawah, kemudian biasanya ada tengah-tengah itu nanti ada neutrofil atau ada
monosit, di atasnya yang lebih densitasnya lebih ringan lagi. Oke, kemudian proses pemisahan dengan hidrosiklon ini mirip seperti sentrifugasi sebenarnya, hanya perbedaan utamanya hanya saja kalau sentrifugasi itu kan juga sentrifugal, ini juga sentrifugal. Perbedaan utamanya itu pada part dari alat. Kalau sentrifugasi ada bagian yang dia bisa berputar. Nah, kalau ini dia hidrocyclone alatnya itu tidak bergerak, tapi dia ada salurannya yang menyebabkan aliran dari kultur sel kita itu bergerak. Tapi sebenarnya alatnya sendiri dia tidak bergerak, ya. Alatnya tuh nggak ada, doesn't have moving part, jadi tidak ada bagian alat yang bergerak. Nanti ini sampelnya dimasukkan dari atas, lalu dia akan turun, ya. Arah alirannya turun. Jadi dia akan berputar, ya, di dalam ini. Ini lubang di bagian bawah ini sangat kecil, jadi hanya sedikit cairan yang bisa keluar. Nah, ya karena cairan dari medium atau sampel kita itu dia membawa sel, maka sel itu biasanya akan berhenti atau menumpuk di bawah sini. Nah, sedikit cairan yang keluar ini dia akan keluar bersama dengan sel yang tadinya menumpuk di sini. Sedangkan cairan medium yang lain dia akan berputar kembali ke atas. Ya, berputar kembali ke atas, kemudian dia akan dikeluarkan melalui overflow ini. Nah, seperti itu sebenarnya prinsipnya. Oke. Kemudian pemisahan dengan filtration, ini biasanya alatnya itu kita letakkan di bagian dalam bioreaktor, kemudian dia akan berotasi. Jadi ini spin filtration, dia ada bagian feed, ini nanti kultur kita nih akan masuknya dari sini. Kemudian ini proses ini berputar, ya, ini akan berputar. Kemudian ini ada membran, ya, ada membran di sini, dan di bagian membran ini terdapat pori-pori, ya, seperti mesh. Nah, ini yang nanti akan memfilter, jadi cairannya, mediumnya keluar, sedangkan yang bagian selnya ini tetap stay di dalamnya. Yang selanjutnya adalah magnetic activated cell sorting atau MAX, atau biasa dikenal juga dengan immunomagnetic separation. Magnetic sorting ini dia menggunakan pemisahannya itu berdasarkan antibody dan juga epitop yang ada pada permukaan dari sel. Jadi interaksi antara antibody spesifik dengan epitop yang ada di permukaan sel. Lalu nanti dikonjugasikan dengan ferritin beads atau microbeads. Nah, sebagian besar sel itu memang tidak memiliki sifat magnetik, sehingga untuk proses pemisahan berdasarkan sifat magnetik itu dapat dilakukan secara langsung kalau kita melabelkan suatu antibody yang dia dikonjugasikan dengan magnet. Nah, nantinya ini bisa, karena dia antibody, pasti dia akan mengenali antigen tertentu. Antigen ini yang dimaksud di sini adalah epitop yang ada di permukaan sel. Nah, sehingga nanti kan dia bisa mengikat. Nah, ini makanya nanti dia bisa dipisahkan. Jadi ini, ya, prinsip pemisahannya itu berdasarkan surface antigens atau CD molecule. CD itu cluster of differentiation, dan juga magnetic activity. Oke. Nah, kalau kita perhatikan gambar di depan ini, jadi pada MAX ini sebenarnya ada 3 komponen utama yang harus ada, yaitu adalah microbeads. Kemudian microbeads ini nanti akan kita konjugasikan dengan antibody. Kemudian yang kedua adalah kolom. Yang ketiga adalah magnetic holder atau magnetic separator. Oke. Nah, untuk proses pemisahannya itu seperti ini. Jadi sampel kita campur dengan microbeads yang sudah dikonjugasikan dengan antibody. Nah, antibodinya ini dia adalah antibody yang spesifik dengan antigen yang ada pada permukaan sel kita. Jadi microbeads-nya itu paramagnetik ini, jadi dia punya aktivitas magnetik.
Nah, setelah dicampurkan, kan nanti dari microbits-nya itu akan berikatan dengan sel kita. Ya, kemudian nanti ini akan dimasukkan ke dalam kolom. Kolom itu yang ini adalah kolom. Ya, dimasukkan ke dalam kolom, kemudian kita pasangkan pada magnetic separator atau magnetic holder. Nah, ketika kita pasangkan di situ, maka bagian sel kita yang tadi sudah terkonjugasi dengan microbits itu akan tertarik ke tertarik atau tertahan pada bagian kolom ini karena di situ ada medan magnetnya. Sedangkan sel-sel lain yang tidak terkonjugasikan dengan microbits, yang tidak terikat dengan microbits, dia akan bisa lolos atau keluar. Ya, jadi ini unlabeled cell are not retained. Jadi dia bisa terelusi keluar. Nah, selanjutnya kalau misalnya ini kita mau ini kan sel yang lain sudah bisa keluar. Sel kita itu masih terikat di sini. Kalau mau kita keluarkan, maka ini harus kita lepaskan dulu kolomnya dari magnetic holder. Ya, ini kita keluarkan dari magnetic holder. Selanjutnya kita dorong dia keluar dengan piston. Ya, piston. Nah, karena sudah tidak berada pada magnetic holder, ini kan bisa lepas. Ya, ini bisa lepas sehingga ini kita bisa pisahkan sel kita dari microbits-nya. Yang selanjutnya adalah proses pemisahan dengan FACS atau fluorescence activated cell sorting. Jadi ini menggunakan alat yang namanya flow cytometry. Ya, di sini ini sampel kita nanti akan kita masukkan ke dalam flow chamber nih lewat atas. Kemudian dia akan dilapisi oleh cairan pelapis yaitu DPBSA. Nah, di sini nanti di laminar flow ini dia ada aliran dari DPBSA-nya dan mengalir turun. Nah, nantinya sampel kita ini yang tadi bentuknya cairan, yaitu nantinya akan dipecahkan menjadi droplet-droplet oleh adanya vibrasi yang cukup besar ya. Dengan adanya vibrasi yang cukup besar, maka dia akan dipecah menjadi droplet-droplet. Droplet-droplet ini nantinya akan diberikan muatan ya yang sesuai dengan jadi seperti di label ya dengan adanya cacing elektroda di sini. Nah, ketika ini sudah dilabel, maka dia akan turun. Lalu dia akan dilewatkan oleh laser beam di sini, dia akan ditembaki oleh cahaya dari laser beam sehingga ini nanti akan jadi dropletnya ini nanti akan muatan yang droplet yang sudah bermuatan ini nantinya dia bisa berpisah seperti berpisah gitu ya, berpencar. Nah, seperti berpencar. Nah, lalu di bagian bawah dari flow chambernya ini terdapat plate ya, yang ini plate-nya ini ada elektroda positif ala elektroda negatif. Nah, yang elektroda negatif ya dia akan mencari droplet yang sudah bermuatan positif, lalu nanti akan masuk ke dalam tabung yang dia menampung sel yang muatannya positif, sedangkan yang elektroda positif akan menarik droplet yang dia bermuatannya itu negatif, sehingga ini ditampung di tabung juga, yang dia berarti di sini tabungnya muatannya negatif. Nah, yang tidak bermuatan itu nanti akan ditabung di tengah, ya ini berarti dia netral, tidak terlabel positif maupun negatif. Nah, ini adalah alatnya. Nah, selanjutnya kalau misalnya sel itu sudah dipisah, ya memang selanjutnya harus ada tahap proses pemurnian lagi. Pemurnian yang dimurnikan apa ya? Produk dari sel tadi, apakah produknya itu baik itu produknya intraseluler maupun produknya ekstraseluler. Jadi ini skema umum dari proses purifikasi ya untuk bioproduk. Jadi kalau produknya intraseluler itu tahap yang kita lihat adalah yang di kiri. Jadi kita harus pisahkan solid liquid. Ini artinya kita memisahkan solid itu dari selnya, liquid itu mediumnya, solid liquid separation. Kemudian kita ambil selnya. Mediumnya ya kita buang karena yang mau kita ambil produk di dalam selnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah selnya ini didisrupsi atau dihancurkan.
Ya, kemudian kalau sudah kita pisahkan lagi solid liquid separation, yang kita ambil adalah cairannya, ya, intraselulernya, sedangkan debris-debris itu kita hilangkan. Nah, tahap selanjutnya masuk ke primary isolation. Jadi diisolasi proteinnya, kemudian dimurnikan, ya, baru nanti tahap akhir ada formulation and packing. Nah, kalau yang extracellular product berarti kan produknya ada, jadi si sel ini akan mensekresi protein-protein maupun senyawa metabolit lain ke dikeluarkan dari dalam sel ke mediumnya. Sehingga ini tahap pemisahannya di sini solid liquid separation, tapi yang kita gunakan adalah mediumnya, sedangkan selnya kita buang, ya, cell removal. Atau bukan langsung serta merta dibuang, ya. Kalau misalnya kita memang masih mau kultur lagi, ya silahkan, itu masih bisa kita gunakan, misalnya kalau dia masih cukup baik selnya. Oke, selanjutnya dari medium tadi ya kita isolasi proteinnya, ya, primary isolation, kemudian dipurifikasi atau semakin dimurnikan, baru nanti ke tahap formulation and packing. Ini adalah langkah-langkah umum pada proses pemurnian atau purifikasi. Yang pertama, kita harus bisa memilih metode separasi atau pemisahan yang paling sesuai berdasarkan perbedaan prinsip fisika atau fisiknya. Ya, kemudian kita memilih metode berdasarkan perbedaan sifat fisika yang dimiliki. Mana ya, atau apa yang paling membedakan, sifat fisika apa yang paling membedakan antara produk dengan impurities atau pengotor atau medium atau zat lain yang tidak kita inginkan misalnya. Jadi ini pemisahannya secara fisik. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa menghilangkan kontaminan yang terutama, ya, yang paling dominan, paling dissimilar atau paling tidak serupa, tidak sama dengan produk, atau yang dia paling banyak jumlahnya. Kemudian yang terakhir adalah kita harus bisa menentukan alur atau proses secara urut, ya, proses dari awal sampai akhir yang paling sesuai untuk produk yang kita inginkan. Jadi seperti semacam kita membuat SOP-nya. Oke, kemudian setiap teknik itu harus dievaluasi juga berdasarkan parameter-parameter ini. Jadi ada 4 parameter yang paling utama. Yang pertama adalah kapasitas, jadi seberapa banyak sampel nanti yang bisa dihandle atau diproses. Yang kedua adalah resolusinya, jadi seberapa efisien proses pemisahan produk. Ya, kalau di sini protein itu dari yang satu dengan yang lain. Ya, yang ketiga adalah yield atau hasil yang kita peroleh, apakah banyak atau sedikit, ataukah melimpah atau kurang. Ya, kemudian yang terakhir adalah cost atau biayanya. Jadi apakah mahal atau murah, apakah biayanya itu acceptable atau tidak, apakah rasional atau tidak. Kalau misalnya yield atau hasilnya sedikit, biayanya mahal, maka pada proses evaluasi itu nanti rekomendasinya adalah kita harus mengubah teknik yang kita gunakan. Jadi teknik yang sudah kita gunakan tadi tidak bagus, karena yieldnya sedikit, costnya besar. Selanjutnya metode purifikasi produk itu dapat dilakukan dengan proses pemisahan berdasarkan yang pertama kelarutan, kemudian kedua perbedaan muatan listrik, ketiga spesifitas ligan, keempat perbedaan hidrofobisitas, dan yang kelima perbedaan massa molar. Oke, kita lihat satu persatu. Yang berdasarkan solubilitas itu dapat dilakukan dengan dua metode, jadi protein precipitation dengan salting in dan salting out. Yang kedua dengan liquid-liquid extraction, jadi ekstraksi cair-cair. Nah, ekstraksi ini dia menggunakan dua cairan yang tidak bercampur satu dengan yang lain, lalu nanti solut yang ditambahkan di situ dia akan terlarut, ya, ke salah satu fase, ya, ke salah satu fase yang paling sesuai. Ini bisa digunakan, misalnya bisa dengan pelarut polar non polar atau organik anorganik atau yang lainnya yang sesuai. Salting in and salting out. Jadi penambahan sedikit garam itu sebenarnya dia bisa meningkatkan kelarutan dari suatu protein. Tapi penambahan garam dalam jumlah besar dia akan menyebabkan protein itu yang berada dalam larutan
berair itu menjadi tidak stabil. Nah, nantinya proteinnya itu akan berusaha untuk menstabilkan dirinya dengan membentuk agregat. Karena dia membentuk agregat, maka dia nantinya akan bisa mengendap ya, atau berada di bawah. Nah, kalau sudah membentuk endapan, ini bisa kita pisahkan ya, sehingga salting out ini bisa kita gunakan untuk proses purifikasi dari protein. Dan penambahan garam sendiri pun ini akan berbeda-beda antara satu protein dengan protein yang lain, jumlahnya itu berbeda-beda, sehingga karena punya konsentrasi garam yang berbeda-beda atau membutuhkan konsentrasi garam yang berbeda-beda, maka dari satu protein dengan protein yang lain itu juga bisa kita pisahkan. Ini liquid extraction tadi sudah saya jelaskan bahwa ini menggunakan dua cairan yang dia tidak bercampur ya, jadi berbeda fase, bisa dengan pelarut polar non polar ya, organik anorganik, atau dengan pelarut yang dia densitasnya memang sangat berbeda ya. Kemudian ini dimasukkan ke dalam spalating funnel atau corong pisah. Sampelnya kita masukkan di sini ya, proteinnya. Kemudian kita gojok secara searah. Nah, nanti hati-hati dalam proses penggojokan, ini tidak boleh mengarah ke orang bagian ujungnya ini. Kemudian ini dua-duanya harus dalam posisi yang tertutup. Kalau memang dikhawatirkan terbentuk gas pada proses penggojokannya ini, sesekali ini bagian funnel tab-nya itu bisa kita buka ke arah atas ya, kalau misalnya khawatir terbentuk gas. Oke. Kemudian nanti kalau dirasa sudah cukup, ini maka bisa dipisahkan. Misalnya protein kita ini larutnya pada densitas yang tinggi, misalnya yang warnanya ungu tua. Ya, ini yang nantinya dimasukkan ke elemen flash, lalu kita ambil. Yang lower density tidak kita, ya dimasukkan juga dalam wadah tapi tidak kita proses selanjutnya. Oke, jadi ini seperti ini gambarannya, kita bisa memisahkan dalam dua fase cairan yang berbeda. Nah, pemisahan dengan electrical charge berdasarkan perbedaan electrical charge ini dengan perbedaan muatan listrik ya, bisa dilakukan dengan elektroforesis maupun ion exchange chromatografi. Jadi elektroforesis ini alatnya seperti ini. Ini ada power supply yang nantinya akan memberikan arus listrik ya. Ini ada elektroda negatif, ada elektroda positif. Jadi protein itu dia memiliki muatan. Setiap protein itu dia memiliki muatan baik itu positif maupun negatif. Nah, setiap protein itu dia tersusun dari 20 asam amino yang berbeda. Sebenarnya yang punya muatan itu adalah asam aminonya. Ya, jadi ada asam amino yang dia muatannya positif, ada asam amino yang muatannya negatif. Kalau misalnya dari 20 macam asam amino ini yang muatannya positif itu jumlahnya lebih banyak daripada yang negatif, maka protein ini nanti akan cenderung mempunyai muatan net positif. Tapi kalau yang asam amino yang negatif itu jumlahnya lebih besar daripada yang di asam amino yang bermuatan positif, maka muatan net protein itu adalah negatif. Nah, ketika ini di chamber ini ya, elektroforesis tank ini dia dialiri arus listrik, maka arus listrik itu akan mengalir dari elektroda negatif ke elektroda positif ya. Arusnya itu mengalirnya ke sini. Nah, di sini ini ada biasanya ada gel agarus atau yang lainnya. Nah, ini di gel ini dia ada well atau sumuran yang bisa kita nanti berikan sampel. Ya, sampelnya biasanya kalau produknya itu belum murni ya campuran dari protein yang dihasilkan dari sel. Nah, kemudian kita biasanya ini akan di lapisi lagi bagian atasnya, tidak dilapisi ya, digenangi dengan buffer solution ya, atau larutan buffer. Nah, kemudian ketika ini dijalankan, ini nanti protein itu akan bergerak dari elektroda negatif ke elektroda positif, sehingga yang kalau dia proteinnya muatannya negatif, jadi akan semakin tertarik ke arah elektroda positif. Tapi kalau dia muatannya positif, maka biasanya dia akan tetap stay di sini.
Selanjutnya adalah ion exchange chromatography. Nah, sama seperti slide sebelumnya, di sini prinsip pemesahannya juga berdasarkan muatan yang dimiliki oleh protein. Jadi kalau pada kromatografi itu pasti terdapat kolom, di mana di bagian dalam kolom ini akan dimasukkan beads. Di sini polimer beads itu sebagai fase diam, sedangkan sampel kita itu sebagai fase gerak. Nah, pada gambar ini kalau kita perhatikan ya, ini yang kita sasar itu adalah protein yang dia bermuatannya negatif. Nah, bits yang kita gunakan karena dia sebagai fase diam, ini bisa kita setting. Kalau protein yang kita sasar muatannya positif, maka fase diam ini bisa kita setting dia bitsnya bermuatannya negatif. Ya, di sini bitsnya negatif ya. Nah, ketika sampel itu dimasukkan, ya, protein yang dia muatannya positif akan terikat pada bits sehingga dia tertahan di dalam kolom. Sedangkan protein yang dia muatannya negatif itu akan lolos, ya, akan keluar. Nah, ketika sudah selesai proses pemisahannya, protein yang target kita tadi itu kan masih berada di dalam kolom. Nah, ini untuk mengeluarkannya atau melepaskannya dari dalam kolom ini, maka kita harus membreakdown interaksi atau ikatan antara bits dengan protein kita tadi. Caranya adalah dengan menambahkan suatu larutan garam tertentu atau dengan pH tertentu yang dia nanti akan bisa mematahkan ikatan atau interaksi antara bits dengan protein yang kita sasar. Lalu nanti di bawahnya ini akan ditampung. Nah, itu sudah terpisah. Nah, selanjutnya ada pemisahan berdasarkan hidrofobisitas, itu bisa dengan hidrofobic interaction chromatography maupun reverse phase chromatography. Nah, ini mungkin tidak akan saya jelaskan secara detail, jadi hanya sekilas saja bahwa pada protein itu bagian dalam protein itu sifatnya nonpolar. Ya, kemudian ada lapisan hidrofobik di bagian dalam dan lapisan hidrofilik di bagian luarnya. Ya, mayoritas seperti itu. Tapi beberapa bagian hidrofobik ini juga terkadang dia akan berada di luar juga. Atau yang hidrofobik, lapisan di dalam hidrofobik itu dia sifat hidrofobiknya itu masih bisa mempengaruhi sifat dari bagian yang hidrofilik. Jadi masih bisa memberikan pengaruh. Nah, sifat hidrofobik ini masing-masing protein itu juga berbeda antara satu protein A dengan protein B, protein satu dengan yang lain. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memisahkan. Yang terakhir adalah proses purifikasi produk menggunakan prinsip pemisahan berdasarkan spesifitas dari ligan. Ini bisa dilakukan dengan kromatografi afinitas. Ada 4 tahap pada kromatografi afinitas. Yang pertama adalah absorpsi, kemudian kedua adalah washing, ketiga adalah elution, dan keempat adalah regeneration. Nah, ini yang absorpsi. Jadi prinsipnya pada kromatografi afinitas ini ada interaksi yang spesifik antara molekul dengan fase diam. Jadi ini adalah ligan ya yang ada di permukaan dari bitsnya. Ya, ini ligannya. Kemudian ini adalah sampel kita. Nanti ada interaksi yang spesifik antara sampel yang mau kita sasar ya sesuai dengan ligan yang ada di sini. Kemudian nanti yang bentuknya sesuai, kalau di sini gambarannya secara visual itu yang bentuknya segitiga ini nanti yang akan terikat. Ini adalah target protein target kita. Kemudian tahap kedua adalah washing. Jadi pada tahap washing itu protein target ini nantinya kan akan terperangkap, jadi yang bentuknya segitiga ini akan tertrap. Nah, sedangkan protein lain yang bentuknya tidak sesuai itu atau yang tidak kita inginkan ya itu akan dicuci atau dikeluarkan dari kolom menggunakan
buffer ya, yang buffer itu nantinya akan dipompa atau dimasukkan ke dalam kolom, nanti akan keluar. Kemudian tahap yang ketiga adalah elution. Pada tahap elution ini kita tujuannya adalah melepaskan protein target kita dari ligan yang ada di permukaan bits ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan kita menambahkan medium atau menambahkan medium yang dia itu sifatnya sangat berbeda dari medium yang sebelumnya. Misalnya pH-nya berbeda, kemudian kekuatan ioniknya berbeda. Nah, tujuannya nanti untuk melemahkan interaksi antara molekul target kita ya, atau protein target kita dengan ligan. Atau bisa juga digunakan counter ligand. Jadi kita menggunakan senyawa lain yang dia mempunyai afinitas lebih kuat daripada molekul target kita. Jadi nanti ligandnya di sini akan terikat dengan senyawa yang baru dan yang molekul target kita ini akan dilepaskan. Nah, tahap terakhir regeneration ini adalah proses pencucian dengan buffer. Tujuannya nantinya adalah untuk recovery. Jadi nanti kolomnya ini bisa digunakan untuk siklus yang selanjutnya. Nah, ini contoh yang lain ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Ini ketika kita menambahkan campuran protein ya. Jadi ini protein mixture is added to column containing a polymer bound ligand. Jadi sudah ada ligand yang spesifik yang terikat di sini. Nah, protein sasarannya ini yang warnanya merah ini. Jadi nantinya dia akan terikat ke situ, sedangkan protein lain yang tidak sesuai ini akan lolos. Lalu kita tambahkan solution of ligand. Jadi ligand lain yang dia tadi sudah saya jelaskan nih sifatnya dia lebih apa namanya, afinitasnya lebih tinggi lagi sehingga nih protein kita yang sudah terikat tadi bisa lepas ya. Oke, ini adalah rangkumannya, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Oke, sekian dari saya, terima kasih.